Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Farmasetika Dasar. Topik kali ini kita akan membahas tentang penggolongan obat. Tetap dengan saya, Dewi Rashati. Nah, ini adalah tugas kalian yang kemarin. Bagaimana? Apakah ada masalah? Ya, sebagian tugas kalian sudah benar, ya. Namun kita bahas sedikit tentang rute pemberian ini. Yang pertama adalah oral. Oral adalah pemberian obat melalui mulut dan ditelan. Yang kedua adalah parenteral. Parenteral ini pemberian obat melalui pembuluh darah. Ya, bagus. Contoh sediaannya banyak ya. Jadi kebanyakan adalah contoh sediaan adalah injeksi. Untuk fungsi obat itu ya silahkan disesuaikan sesuai dengan contoh sediaan. Untuk mekanisme kerja pastinya adalah sistemik. Cara pemakaian adalah obat luar. Untuk nasal adalah pemberian obat melalui lubang hidung. Contoh sediaan untuk nasal apa? Ya, banyak sekali ya. Contohnya itu adalah tetes hidung, kemudian inhaler dan lain sebagainya. Mekanisme kerjanya adalah lokal. Cara pemakaiannya adalah obat luar. Kemudian optal. Optal itu pengertiannya apa? Pemberian obat melalui mata. Ya, jadi contoh sediaannya banyak ya, tetes-tetes mata itu ya. Pastinya dia mekanisme kerjanya lokal dan cara pemakaiannya adalah obat luar. Untuk transdermal ini pengertiannya adalah pemberian obat melalui kulit. Banyak contohnya ya, salep-salep dan lain sebagainya. Mekanisme kerjanya adalah lokal, cara pemakaiannya adalah obat luar. Untuk anal adalah pemberian obat melalui dubur. Contoh sediaan adalah sediaan supositoria. Mekanisme kerja tergantung dari fungsi obat, jadi ada yang sistemik, ada yang lokal. Kemudian cara pemakaian karena dia melalui anal berarti termasuk obat luar. Nomor 8 adalah sublingual. Sublingual sendiri adalah pemberian obat melalui bawah lidah. Contoh sediaannya adalah ISDN ya, isosorbid dinitrat, itu obat jantung ya. Obat jantung berarti terapeutik, mekanisme kerja untuk sublingual itu adalah sistemik, cara pemakaian termasuk obat dalam. Untuk bukal sendiri, bukal ini adalah pemberian obat melalui pipi dan gusi. Contoh obatnya adalah teokap, itu isinya adalah teofilin. Mekanisme kerjanya adalah sistemik, cara pemakaian adalah obat dalam. Kemudian untuk vaginal ini adalah pemberian obat melalui vagina. Jadi contohnya adalah obat-obat untuk keputihan biasanya ya, flagistatin dan lain sebagainya. Mekanisme kerjanya adalah lokal, cara pemberian obatnya adalah obat luar. Kemudian implan. Implan adalah pemberian obat melalui kulit ya, di bawah jaringan kulit. Bedakan dengan transdermal. Kalau transdermal ini pada kulit, kalau implan ini ditanam di bawah jaringan kulit. Contohnya adalah KB ya. Mekanisme kerjanya adalah sistemik, cara pemakaian adalah obat luar. Itu tadi pembahasan untuk tugas kalian yang kemarin, jadi pertemuan kemarin. Jika masih ada pertanyaan, boleh dimasukkan atau ditulis dalam kolom diskusi. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang penggolongan obat. Yang pertama adalah penggolongan obat tradisional. Kenapa kita bahas sedikit tentang penggolongan obat tradisional? Karena obat tradisional adalah salah satu sediaan farmasi. Ya, sediaan farmasi kemarin sudah kita pelajari ada 4, yaitu obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik.
Untuk penggolongan obat sedikit Bu Dewi sampaikan, ada 3 penggolongan obat tradisional dengan logonya, yaitu jamu, OHT adalah obat herbal terstandar, serta fitofarmaka. Bedanya apa? Bedanya adalah jika jamu ini obat tradisional yang digunakan secara tradisional dengan adanya bukti empiris. Jadi bukti empiris ini adalah bukti secara turun-temurun tanpa melakukan uji preklinik ataupun uji klinik. Kemudian penggolongan obat tradisional yang kedua itu adalah OHT, obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar adalah setingkat lebih tinggi dari jamu. Selain dari empiris, jadi juga dilakukan pembuktian ilmiah berupa uji preklinis. Uji preklinis ini sudah terbukti dan dicobakan pada hewan. Kemudian yang ketiga adalah fitofarmaka. Fitofarmaka di sini adalah penggolongan obat tradisional ya, selain dari empiris juga telah terbukti secara preklinis pada hewan dan juga terbukti secara klinis pada manusia. Jadi biasanya obat tradisional yang diresepkan oleh dokter adalah golongan obat fitofarmaka karena sudah terbukti secara klinis. Untuk lebih lengkapnya, obat tradisional akan kalian pelajari di semester 4, kalau enggak 4, 5 ya. Jadi ada mata kuliah tersendiri untuk obat tradisional. Saatnya adalah penggolongan obat untuk obat yang sering beredar di pasaran. Jadi obat digolongkan menjadi 5 kategori dengan simbol masing-masing. Yang pertama adalah obat bebas. Obat bebas adalah dilambangkan dengan logo lingkaran dengan warna hijau di dalamnya. Lingkarannya berwarna hitam. Yang kedua adalah obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ini dilambangkan oleh garis hitam gitu ya, berbentuk lingkaran dan tengahnya berwarna biru. Penggolongan obat yang ketiga adalah obat keras, di mana logonya ada K, ada tulisan K dengan background merah, lingkaran tetap hitam. Untuk logo seperti ini dimiliki oleh obat keras dan obat psikotropik. Lalu bagaimana cara kita membedakan dengan logo K ini apakah termasuk obat keras ataupun obat psikotropik? Adalah dengan cara kita mengetahui obat-obat apa saja yang termasuk golongan psikotropik. Gitu ya. Kemudian untuk penggolongan obat kelima adalah obat narkotika. Dilambangkan oleh garis lingkaran berwarna merah dan di dalamnya ada gambar seperti palang merah namun tidak lurus gini ya. Ini adalah logo obat narkotika. Obat bebas adalah namanya bebas, berarti dia bebas untuk dipasarkan, bebas untuk dijual tanpa adanya resep dokter. Obat bebas termasuk over the counter, jadi biasanya diletakkan di depannya pada saat penjualan obat. Itu obat bebas, jadi bisa dibeli tanpa resep dokter, logonya tadi hijau. Untuk tempat penjualan bebas untuk obat bebas, jadi bisa di apotik, bisa di toko obat, ataupun bisa di toko-toko yang lain, gitu ya, asalkan memenuhi persyaratan penyimpanan untuk obat. Contoh untuk obat bebas, ya di sini ada Dumin ya. Dumin itu adalah nama dagang dari paracetamol. Di sini ada logonya adalah hijau, ini adalah obat bebas. Nah, ini adalah salah satu pengabdian dari Bu Dewi dengan judul obat bebas ya, digunakan untuk swamedikasi. Jadi swamedikasi ini adalah pengobatan sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi untuk mengobati sendiri itu hanya boleh dilakukan untuk obat bebas dan bebas terbatas. Jadi tidak semua penyakit kita lakukan pengobatan sendiri. Gitu ya. Jadi untuk swamedikasi ini biasanya yang digunakan adalah obat bebas dan bebas terbatas. Jadi untuk yang penyakitnya tidak terlalu membutuhkan diagnostik dari dokter. Namun jika penyakit ini akan berlanjut, diwajibkan adalah
periksa ke dokter. Jadi tidak semua penyakit bisa untuk dilakukan pengobatan sendiri. Meskipun dilakukan swamedikasi atau pengobatan sendiri, kita harus tahu pengobatan yang rasional. Jadi rasional itu apa artinya? Jadi tepat indikasi. Misalkan panas ya memang silahkan menggunakan obat panas. Jika pilek ya menggunakan obat pilek gitu ya. Biasanya jika 3 hari tidak membaik langsung silahkan periksakan ke dokter. Jadi resep rasional itu tepat indikasi, tepat pemilihan obat, jadi tepat dosis gitu ya. Jadi silakan dibaca di kemasan untuk dosis yang digunakan. Karena dosis yang digunakan itu harus sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian tepat rute dan cara pemberian. Jadi contohnya adalah sediaan suppositoria itu digunakannya adalah bukan oral, bukan diminum, tetapi digunakan adalah melalui rute anal, jadi lewat lubang anus. Jadi seperti itu, jadi harus tepat rutenya. Serta waspada efek samping obat. Jadi ketika memang sudah dimengerti resep yang rasional itu seperti apa, boleh dilakukan swamedikasi. Dan ingat, swamedikasi tidak digunakan untuk penyakit-penyakit kronis ataupun penyakit-penyakit dengan golongan obat bebas keras, narkotika, dan psikotropika. Untuk swamedikasi hanya dilakukan untuk obat bebas dan bebas terbatas. Kemudian penggolongan obat kedua adalah obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ini biasanya dilambangkan dengan W. W itu artinya waspada. Obat bebas terbatas adalah obat-obatan dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotik. Jadi bebas, tapi terbatas. Terbatas ini artinya apa? Di situ ada peringatan-peringatan. Gitu ya. Contohnya adalah ya ini mungkin bodrek ya, bodrek obat flu dan batuk, nalgestan, ya ini termasuk obat golongan bebas terbatas. Obat golongan obat bebas terbatas memang bebas dijual tanpa resep dokter, tapi ada peringatan. Nah, ada 6 peringatan pada obat bebas terbatas, dari P nomor 1 sampai P nomor 6. Untuk P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pakai. Ini biasanya contohnya adalah obat-obat obat-obat batuk, obat-obat pilek gitu ya, seperti Ultraflu, Mixagrip, dan Antimo, CTM, dan lain sebagainya. Untuk P nomor 2, ini adalah awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Jadi dikumur. Contohnya adalah Listerine, itu ya, betadine gargle, itu adalah P nomor 2. Kemudian untuk P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. Contohnya adalah bedak, salep gitu ya. Hanya saja kita sesuaikan dengan bahan aktif. Tidak semua salep itu adalah bebas terbatas, tergantung dari bahan aktifnya. Biasanya untuk bahan aktif antibiotik, jadi seperti gentamisin dan lain sebagainya, itu biasanya logonya adalah keras, bukan bebas terbatas. Hanya saja jika memang bahan aktifnya itu selain antibiotik dan itu memang tidak terlalu besar resikonya, itu adalah obat bebas terbatas. Nanti coba dicek apa yang termasuk P nomor 3 gitu ya. Yang paling aman sebenarnya adalah obat tetes mata. Obat tetes mata itu kebanyakan adalah P3, Insto, kemudian Visin dan lain sebagainya, itu adalah bebas terbatas P nomor 3. Kemudian bebas terbatas P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Ya, ini ada obat nyamuk gitu ya. Kemudian dulu itu ada sigaret asma untuk pengganti rokok, itu adalah P nomor 4. Untuk P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Jadi benar-benar tidak boleh ditelan, ya. Contohnya untuk P5 ini adalah biasanya obat-obatan untuk ovula biasanya, itu adalah P nomor 5. Nanti tolong dicek lagi ya. Kalau P nomor 6 ini awas obat keras, obat wasir jangan ditelan gitu. Ini adalah kebanyakan adalah obat wasir. Hanya saja tetap dicek gitu ya, tidak semua obat wasir itu P6. Jadi memang tergantung dari bahan aktifnya.
Tuh, jadi silakan kalian cari contoh-contoh lain ya obat yang beredar di pasaran yang termasuk obat bebas terbatas. Kemudian penggolongan obat yang ketiga adalah obat keras. Obat keras dulu disebut dengan daftar G, artinya berbahaya. Jadi obat keras ini berbahaya. Karena itu, maka obat keras, obat narkotika, dan obat psikotropika wajib untuk dibeli dengan resep dokter. Jadi wajib menggunakan resep dokter. Logonya K ya. Tempat penjualan karena berbahaya dan memang harus dengan resep dokter, tempat penjualannya adalah wajib di apotik ya. Jadi wajib di apotik, baik apotik di luar rumah sakit ataupun di apotik rumah sakit. Contoh obat keras di sini adalah Amoxan. Nah, Amoxan ini nama generik atau dagang? Ya, Amoxan ini adalah nama dagang. Nama generiknya adalah amoksisilin. Ya, jadi amoksisilin ini termasuk obat keras, golongan antibiotik. Ya, ini seharusnya adalah bisa dijual dengan resep dokter, hanya dengan resep dokter. Penggolongan obat yang keempat adalah penggolongan obat psikotropika. Psikotropika ini adalah zat atau obat baik alamiah ataupun sintetik bukan narkotika berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh seleksi pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sebenarnya psikotropik ini lebih ke penenang, jadi lebih ke menenangkan. Contohnya adalah ya luminal ya atau kita sebut dengan phenobarbital, kemudian diazepam itu adalah golongan psikotropik. Psikotropik juga memiliki efek ketergantungan sama dengan narkotik. Penggolongan obat yang terakhir adalah narkotika. Narkotika itu adalah zat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ciri khas dari narkotika adalah menghilangkan rasa nyeri yang hebat. Contohnya adalah morfin, kodein, ya, kokain, dan lain sebagainya. Jika kalian ingin mengetahui lebih banyak untuk narkotika, silahkan di-download Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, untuk penyimpanan obat sendiri, bagaimana sih cara menyimpan obat dan di mana kita harus menyimpan obat? Jadi obat itu wajib disimpan dalam wadah yang sesuai, terhindar dari lembab. Kita juga harus menyesuaikan obat apa saja yang harus disimpan. Jadi contoh adalah vitamin C. Vitamin C ini adalah obat yang paling mudah untuk teroksidasi. Oleh karena itu, biasanya kita letakkan adalah di wadah gelap atau wadah yang terlindung dari cahaya. Kemudian vaksin. Vaksin ini kalau kita simpan di suhu biasa, ini akan rusak. Gitu. Jadi biasanya vaksin ini kita letakkan di suhu dingin 2-8 derajat Celcius. Kemudian untuk golongan obat narkotika dan psikotropika itu jangan digabungkan dengan obat golongan yang lain. Jadi obat golongan narkotika dan psikotropika itu dipisah dari obat lain. Biasanya ada lemari khusus narkotika dan psikotropika. Gitu ya. Kemudian untuk waktu penggunaan obat, tidak semua obat diminum pada saat sebelum makan, tidak semua obat diminum pada saat sesudah makan, gitu. Jadi silakan dilihat adalah di kemasan. Jika di resep, itu ada beberapa singkatan bahasa Latin tentang waktu penggunaan obat. Contohnya adalah AC. AC di sini adalah singkatan dari antesenam. Antesenam, artinya sebelum makan. PC, pos senam, sesudah makan. DC, durante senam, sewaktu makan. Ante nocte, sebelum tidur. Mane, itu pagi. Post de vacatio, itu adalah sesudah buang air besar.
Silahkan dihafalkan dulu untuk waktu penggunaan obat. Untuk singkatan bahasa Latin berikutnya akan dibahas lebih lanjut di materi singkatan bahasa Latin. Nah, untuk informasi kemasan, etiket, dan brosur, semua obat pasti memiliki kemasan, pasti memiliki etiket dan brosurnya. Di situ tertera nama obat, komposisi obat, indikasi, informasi cara kerja obat, aturan pakai, perhatian, nama produsen, nomor batch, dan nomor registrasi. Ini adalah informasi yang bisa kalian dapatkan di kemasan. Nanti silahkan ya, seiring dengan berjalannya waktu, kalian harus belajar untuk lebih mengenal tentang obat. Termasuk kadaluarsa itu tertera dalam kemasan obat. Kemudian bagaimana cara untuk memilih obat? Cara memilih obat itu yang pertama adalah tergantung dari gejala atau keluhan penyakitnya. Kemudian hati-hati untuk pasien dengan posisi hamil, menyusui, kemudian bayi, lanjut usia, memiliki penyakit kronis dan lain sebagainya. Jadi itu harus diperhatikan. Kemudian juga ada pasien yang alergi terhadap obat-obat tertentu. Ini perlu diperhatikan. Kemudian pilihlah obat sesuai dengan gejala penyakitnya. Kemudian untuk pemilihan obat, silakan ditanyakan lebih lanjut kepada farmasis. Biasanya kan untuk menjual obat di apotik, itu kan ada farmasisnya, jadi boleh nanti tanya-tanya di farmasis. Jadi silahkan, gitu ya. Memang sebenarnya orang yang kompeten terhadap obat di situ sebenarnya adalah farmasis. Kemudian cara pemakaian obat, di sini ada logo-logo, gambar gitu ya, jadi kalian juga harus tahu apa maksud dari gambar tersebut. Ya, jadi silakan. Kemudian untuk antibiotik itu biasanya minum obat sampai habis. Ini ada gambarnya gitu ya. Untuk antibiotik wajib ditulis di etiket adalah minum obat sampai habis. Karena jika tidak habis akan menimbulkan resistensi. Nah, ini beberapa gambar ya, silakan kalian baca dan kalian pelajari. Nah, untuk belajar lebih lanjut ya, jadi silakan kalian coba untuk menjawab beberapa istilah ini, karena istilah ini sudah Bu Dewi sampaikan di pertemuan saat ini ataupun pertemuan sebelumnya. Gitu ya, sambil belajar silahkan kalian untuk menjawab apakah memang kalian masih ingat terhadap materi yang disampaikan oleh Bu Dewi. Gitu ya, jadi silahkan diingat-ingat kembali gitu ya. Ini semua jawabannya ada di slide-nya Bu Dewi. Nah, sudah ada gambar bunga, berarti ini adalah slide terakhir gitu ya. Selamat belajar gitu ya. Ini tentang penggolongan obat. Ini adalah materi kita keempat. Semoga dengan adanya slide ini bisa menambah wawasan kalian di bidang farmasi, khususnya adalah di farmasetika dasar. Tetap semangat, semoga kita sehat selalu. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.